Praktek pengukuran listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multimeter. Pertama kali kita harus tahu pengertian dari multimeter. Multimeter merupakan alat yang sangat dibutuhkan jika sedang melakukan perbaikan atau membuat suatu rangkaian listrik. Multimeter penting untuk mendeteksi secara dini kondisi yang terjadi pada komponen listrik, barang-barang elektronik, ataupun aliran listrik yang ada di rumah. Jadi sebaiknya kita harus punya multimeter di rumah. Hal ini untuk mendeteksi apakah terjadi kerusakan atau gangguan sehingga menghindari kemungkinan timbulnya kebakaran atau korsleting listrik. Kemudian multimeter ini peralatan yang khusus digunakan untuk mengukur komponen listrik juga. Mulai untuk mengukur hubungan arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Dari kegunaan di atas, maka yang disebut dengan avometer. Tiga fungsi multimeter: mengukur arus listrik atau ampere. Ada dua jenis ampere yang bisa diukur, yaitu arus AC alternating current dan arus DC direct current. Untuk menghindari kerusakan yang terjadi, maka dihimbau untuk memperhatikan jenis arus listrik yang diukur. Jangan sampai di luar dari jangkauan dari batas ukur atau tidak sama. Misalnya kita mengukur arus AC, malah di multi kita selektornya berada di arus DC. Yang kedua, mengukur tegangan listrik. Fungsi yang kedua ini adalah untuk mengukur tegangan atau tingkat voltase dari komponen. Pada setiap multi terdapat saklar selektor yang nantinya untuk menentukan batas ukur maksimum. Oleh karena itu, kita harus memprediksikan berapa tegangan yang mengalir dalam rangkaian listrik tersebut. Jika kita tidak mengetahuinya, maka aturlah ke batas ukur yang maksimum. Kemudian juga harus tahu jenis tegangan yang mengalir. Apakah itu AC atau DC. Yang ketiga, mengukur hambatan listrik. Penting pula untuk memperhatikan berapa batas ukur saat digunakannya. Selain itu juga ada fungsi HFE untuk mengetahui nilai dari faktor penguatan transistor, kemudian apakah dia tipe NPN atau PNP. Kemudian selain dari fungsi HFE juga mengukur nilai kapasitansi, kemudian juga mengukur frekuensi sinyal. Tujuannya untuk mengetahui nilai frekuensi dari suatu isyarat atau sinyal pada komponen elektronika. Perhatikan gambar multimeter di bawah ini. Yang pertama adalah kotak meter. Kotak meter merupakan cangkang atau bodi multimeter yang fungsi sebagai tempat komponen multimeter. Beberapa dari multimeter
ada yang terbungkus dengan karet untuk mencegah slip atau licin saat digunakan. Yang kedua adalah skala sebagai nilai pembacaan meter. Pada papan skala terdapat nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran. Contohnya adalah nilai pengukuran tegangan AC yang berada dengan varian batas ukurnya adalah 10, 50, 250 volt, termasuk juga pengukuran DC. Kemudian di bagian atas sekali adalah nilai pengukuran tahanan. Cara membaca untuk voltase adalah dari kanan ke kiri, sedangkan untuk hambatan adalah dari terbalik. Cara untuk membaca berapa besaran tegangan adalah dari kiri ke kanan, sedangkan untuk hambatan adalah dari kanan ke kiri. Kemudian adalah jarum penunjuk meter. Jadi berapapun jarum yang ditunjuk pada papan skala, itulah nilai dari yang akan diukur. Kemudian zero adjusting screw. Ini merupakan komponen multimeter untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrup ke kanan atau ke kiri menggunakan obeng. Tujuannya adalah agar didapat posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Kemudian ada zero adjusting knob, adalah tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Kemudian ada saklar pemilih, ada rank selector switch. Saklar pemilih ini adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Terdiri dari 4 posisi pilihan. Jadi kamu bisa memutar saklar pemilih ke kanan atau ke kiri. Yaitu posisi ohm berfungsi untuk mengukur nilai tahanan, terdiri dari 3 batas ukur kali 1 kali 10 kali 100. Kemudian adalah posisi AC volt atau volt AC sebagai alat untuk mengukur tegangan AC, terdiri dari 10, 50, 250 dan 750 volt. Kemudian pada posisi DC volt berfungsi, pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat mengukur tegangan DC dengan 7 batas ukur, yaitu 0,25, 2,5, 10, 50, 100. Kemudian DC miliampere, pada posisi ini berarti multimeter berfungsi sebagai alat pengukur arus DC dengan satuan miliampere. Berfungsi sebagai pengukur arus DC dengan satuan miliampere, terdiri dari 3 batas ukur 0,25, 25, dan 2,5. Kemudian kabel probe fungsinya adalah untuk penghubung ke komponen saat mau diukur. Membaca skala pada multimeter. Perhatikan gambar yang di samping ini. Nah, untuk membaca nilai dari sebuah alat ukur, terutama adalah resistansi, tegangan, dan arus, nilai yang diukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur. Nah, lihat posisi selektor. Posisi selektor menunjukkan batas ukur maksimal sekaligus dari gambar kerja menunjukkan sedang mengukur resistansi dengan batas ukur maksimalnya adalah 1000 ohm. Kemudian lihat nilai yang ditunjuk oleh jarum. Kemudian lihat batas ukur maksimal adalah 10 ohm. Rumus yang digunakan dalam pengukuran resistansi itu adalah nilai yang ditunjuk dikali faktor pengali. Namun pada gambar menunjukkan adanya batas ukur. Nah, nilai yang ditunjuk, perhatikan berapa milimeter nilai mili dari yang ditunjuk.
sana ditunjuknya adalah angka 4 dengan nilai maksimum adalah 10 ohm. Jadi 4/10 dikali 1000. Dari gambar, jadi kita berpatokan ke gambar yang di samping, berapa nilai yang diukur. Jadi nilai yang diukurnya adalah 4/10 kali 1000, 0,4 dikali 1000 sama dengan 400 ohm. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar ini. Di sana ada jangkauan atau jangan jarum penunjuknya, kemudian selektor. Rumus yang kita gunakan seperti biasa. Rumus yang kita gunakan dalam membaca alat ukur adalah nilai yang ditunjuk per nilai maksimal dikali batas ukur. Nah, selektor menunjuk angka 10 pada tegangan DC volt. 10-nya adalah batas ukur. Kemudian kita lihat jarum penunjuk, kemudian lihat jangkauan alat ukur yang maksimalnya adalah 10, yaitu pada garis merah. Untuk membaca tegangan, arah jarum penunjuk dari kiri ke kanan. Jarum penunjuk hampir mendekati angka 10. Nah, kemudian lihat berapa mili kurangnya. Lihat angka sebelumnya, yaitu dari angka 5 langsung berarti tengahnya berada di 6, 5, kemudian 8, dan dari 8 ke 10. Bukan, ini angka 6, 8, dan ke 10. Lihat berapa pengalian. Kemudian kita lihat di tengah-tengahnya adalah angka 9. Per mili ini adalah 0,2. Berarti 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, dan 9. Berarti pengalinya adalah kali 0,2 atau pengali. Jadi di jarum penunjuk menunjukkan angka 9,8. Jadi berapa mili menuju ke angka 10? Berarti 0,2. Maka nilai yang ditunjuk adalah nilai 9,8, nilai maksimal atau batas ukur maksimal atau sama dengan yang ditunjuk alat selektor dari alat ukur adalah 10, kemudian batas ukur juga 10. Maka nilainya adalah 9, volt DC. Volt. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Di sana ada jarum penunjuk, jangkauan alat ukur beserta selektornya. Selektor menunjukkan resistansi atau kita mengukur berapa besar tahanan dari sebuah komponen. Maka rumus yang digunakan berbeda dari rumus untuk mengukur tegangan. Nah, dari sini perhatikan kembali berapa nilai mili dari setiap angka-angka yang ada di jangkauan alat ukur. Kemudian selektor menunjukkan ohm, berarti faktor pengali. Yang diukur adalah resistansi. Perhatikan di dekat jarum penunjuk adalah angka 5. Kemudian langsung menuju ke angka 10 di sebelahnya. Jadi berangka berapa yang ditunjuk oleh jarum, yaitu kita perhatikan garis hitam kecil-kecil dari 5 ke 10, berapa banyak angkanya. Di sana ada 5, 6, 7, 8, 9. Jarum penunjuk menunjuk angka 7. Kemudian berapa nilai resistansinya? Kan nilai hambatannya adalah nilai yang ditunjuk dikali faktor skala, berarti 7 dikali 100 sama dengan 700 ohm. Abaikan saya menulis batas ukur maksimal di sana. Bagaimana cara mengukur resistansi?
Pertama, sebelum mengukur, pastikan alat ukur terkalibrasi. Yang kedua, perkirakan hambatan yang akan diukur melalui gelang warna yang ada pada badan resistor. Kemudian putar selektor pada posisi yang pas, bergantung kepada perkiraan nilai hambatan yang akan diukur. Lalu baru tempelkan probe merah dan probe hitam pada masing-masing ujung resistor. Selanjutnya kita terapkan bagaimana mengukur tegangan PLN dengan menggunakan multimeter. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah atur selektor ke volt ampere AC. Atur selektor ke tegangan AC. Karena tegangan PLN ini biasanya adalah 220 volt, maka atur selektornya ke 250 volt. 250 volt AC atau 705 volt AC. Kemudian hubungkan dari video ini kami tentukan berapa nilai resistansi yang ditunjuk oleh resistansi yang saya ukur. Selanjutnya, kita terapkan bagaimana mengukur tegangan PLN dengan menggunakan multimeter. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah atur selektor ke volt ampere AC. Atur selektor ke tegangan AC. Kemudian hubungkan kabel probe merah dan probe hitam ke salah satu lubang cabang atau ke kontak-kontak dari alat ukur. Nah, kamu baca berapa nilai yang ditunjuk dengan menggunakan rumus tadi. Nilai yang ditunjuk per nilai maksimal dikali batas ukur.